Selamat malam teman-teman YouTube. Saya hari ini khusus mau membuat konten atas pertanyaan teman-teman di YouTube saya. Jadi saya bacakan ya. Ada satu pertanyaannya dari Mas Damar Gibran. Selamat malam Mas Damar Gibran. Saya coba jawab pertanyaan ini. Tanya, Om, saya pemula. Telur murai saya 2 telur, yang satu tidak ada isinya, sedangkan yang telur satunya lagi ada isi tapi mati, embrionya kecil. Kenapa ya? Bagaimana solusinya? Ini pertanyaan pertama. Jadi gini Mas Gibran dan Mas Damar Gibran dan teman-teman YouTube lainnya, saya akan coba jawab sesuai dengan pengalaman saya. Jadi telur bermasalah, kopong, tidak ada isinya, dan satu lagi ada isinya, telurnya kecil, embrionya kecil, dan nggak jadi. Itu ada banyak faktor. Jadi faktor ini yang pertama, kalau ukuran telur kecil itu kita pilah dulu. Jadi satu, kita ngomong masalah betinanya dulu. Jadi ngomong masalah betinanya seperti ini. Saya memberikan saran ke teman-teman yang mau mulai breeding atau sudah breeding, itu kalau beli betina yang perawan kalau bisa. Satu, yang perawan, jadi belum pernah kawin, belum pernah produksi. Kedua, belinya yang rekod indukannya itu bagus. Dalam arti bagus itu secara kualitas dan kuantitas itu rekodnya bagus. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai menjodohkan. Kalau di tempat saya itu mulai 7 bulan lah plus minus sudah bisa mulai ditempel. Kita omong start penjodohan dulu ya, kita bisa ditempel, nanti mungkin 1-2 bulan lihat kondisi, kita lepas. Nah, begitu kita lepas, nah yang jadi permasalahan, kita ngomong kembali ke tempat saya. Kalau di tempat saya, antara betina dan jantan, dari trotol itu tidak ada perbedaan pemberian pakan. Jadi jantan nggak betina dari tempat kita itu pasti akan makan jangkrik dan kroto. Itu makanan pokok tiap hari. Karena apa? Dari kecil kalau kita jangkrik kroto itu kan asupan makannya terpenuhi. Terus vitaminnya terpenuhi. Otomatis dari trotol perkembangannya akan jadi bagus. Termasuk mungkin kalau betina atau jantan pun sama, itu berpengaruh juga ke
reproduksi. Bagian dalam, bagian reproduksi. Nah, itu kita step masalah pemilihan dan penjodohan. Nah, kedua, kalau kita mau menaikkan birahi atau supaya hasil telurnya bagus, itu kalau kita bantu sama kulit telur puyuh yang sudah dikeringkan, kita remes gitu. Fungsinya untuk ngasin. Untuk ngasin berarti untuk nambah kalsium. Dan pagi hari saya pasti kasih cacing betinanya. Nah, kita kasih cacing supaya gizinya terpenuhi. Karena cacing itu di pagi hari bagus sekali untuk vitaminnya berpengaruh ke organ reproduksi dan telurnya seperti apa. Nah, itu kita ngomong masalah makan dulu, sama kita ngomong dari pemilihan betina seperti itu. Nah, kalau telurnya ada besar ada kecil, berarti kan kurang sempurna. Ada kemungkinan memang itu keturunan satu, atau ada kemungkinan memang kurang asupan gizi, jadi kurang bagus telurnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama masalah kualitas telur. Jadi kita ngomong masalah di betina. Nah, kenapa saya sarankan untuk belinya itu perawan? Karena apa? Karena kalau beli yang sudah pernah produksi, ya kalau maaf ya dalam tanda kutip peternaknya baik, jujur bahwa itu memang sudah produksi bagus. Tapi kalau peternaknya bermasalah, istilahnya betinanya juga bermasalah, kan kasihan. Seperti itu. Nah, itu juga harus ada perhatian ke sana. Jadi pemilihan indukan betina dulu ada perhatian. Itu yang tadi menjawab masalah telur yang gede kecil. Nah, kedua kita masalah telur yang tidak terkawini. Telur tidak terkawini itu satu, memang ada sudah kita ngomong sekarang ganti topik ke bagian jantannya. Jadi jantannya itu rata-rata kalau di tempat saya itu paling enggak umur ya sekitar 2 tahun plus minus. Kalau betina 7-8 bulan mulai dijodohkan, kalau jantan sekitar 2 tahun plus minus juga. Jadi jantannya juga harus birahi. Harus birahi, kita kasih konsumsi juga yang makanan yang bagus. Jadi jangkrik, kroto, terus cacing, supaya spermanya yang akan membuahi telurnya itu bisa bagus seperti itu. Jadi asupan makannya itu bagus. Kalau asupan makannya bagus, badannya sehat, proses kawinnya juga akan baik. Seperti itu. Nah, satu asupan makan, satu tadi usia dulu, kedua asupan makan. Nah, ketiga, ada kemungkinan dalam tanda kutip itu kita ngomong jodoh semu. Jadi jodoh semu ini seperti ini, sudah dijodohkan, jantan betina akur, kawin, betinanya nelor, tapi tidak pernah jadi gitu. Nah, itu ada jodoh semu, jadi belum tentu jantannya yang mandul, belum tentu. Jadi kalau jodoh semu itu, ya kalau orang bilang cuman kawin tapi tidak membuahi, ada kasus seperti itu. Saya pernah menjumpai di ternakan saya seperti itu. Nah, kalau ada kasus yang seperti itu, sekali, 2 kali, 3 kali, ya saya jalan satu-satunya kita pisah. Kita pisah jantannya, kita ganti betina yang lain, betinanya kita ganti jantan yang lain. Dan di tempat saya itu berhasil. Jadi, salah satu cara seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ngomong secara garis besar ya. Jadi sharingan kita hari ini juga harus disesuaikan dengan kondisi ternakan di tempat Bapak. Seperti apa?
Jadi kan kita juga ngasih ilustrasi. Jadi bisa untuk pembelajaran juga. Kalau memang mungkin masih kurang jelas, bisa telepon ke WA saya atau ke handphone atau ke nomor saya. Nanti secara mendetail saya juga akan bantu secara mendetail. Tapi secara garis besar sharingnya kita itu yang bisa tak sampaikan. Jadi menjawab tadi satu, masalah embrio kecil, tidak sempurna, dan juga telur tidak terbuahi. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu kita kalau menjodohkan sebaiknya dua-duanya ini kondisi bulu baru semua. Kondisi bulu baru supaya apa? Supaya nanti kalaupun jadi, kita ngomong kalau itu menjadi dalam tanda kutip, karena belum tentu kita jodohkan langsung jadi, belum tentu. Itu nanti periode sampai mabung lagi panjang. Ya, kurang lebih bisa 10-12 periode lah kalau kita ngomong bagus ya. Nah, kalau biasanya sama-sama jodohinya itu bulu baru, kemungkinan untuk jadi amit-amit cacat atau untuk jadi bermasalah dalam tanda kutip itu sudah terhindar dari itu. Dan kalau kita lihat sudah produksi lama terus jantannya bulunya nyerit sampai bulu tua atau betinanya bulu tua masih produksi, itu kalau bisa saya sarankan diangkat. Karena apa? Biasanya sudah tidak sempurna produksinya. Di pengalaman saya banyak kasus, ya ada kemungkinan cacat, ada kemungkinan dalam tanda kutip nggak sehat lah. Akhirnya nanti di hati ini jadi, kalau orang Jawa bilang itu nelongso. Nelongso itu apa ya? Kita sudah panen anakan, kita rawat umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu nangkring, 1,5 bulan, akhirnya sakit mati. Nah, itu banyak kasus yang saya alami di situ. Jadi kalau memang sudah bulunya tua ya kita liburin lah. Dan efeknya nanti kalau dipaksa, saya pernah punya sampai 15 kali produksi, 16 kali atau 7 pernah juga. Itu bulunya sampai serit-serit. Ya puji Tuhan tidak bermasalah. Pas kebetulan tidak bermasalah, tapi kebanyakan bermasalah. Itu setelah mabung dua-duanya. Biasanya mabung ya 2 bulan mabung ganti bulu baru, sebulan nuakan bulu, sebulan lagi kita rawat, ini sudah mulai berai, ya kurang lebih 4 bulan sudah mulai produksi lagi 5 bulan kemudian. Tapi karena kita paksa produksinya panjang, saya mengalami sampai 8 bulan, 9 bulan baru mulai start produksi lagi. Nah, kalau kita hitung-hitungan sama aja. Gitu loh. Nah, itu mungkin sebagian penjelasan dari saya. Jadi yang perlu diperhatikan juga tadi ya, kita beli betinanya juga yang jelas, dalam tanda kutip jelas, itu dari peternak yang bisa dipertanggungjawabkan lah kalau kita mau bermain yang di tingkat lebih baik. Terus asupan makan kita juga harus perhatikan. Kalau memungkinkan juga mau ditambah vitamin silahkan, ya toh. Terus kondisi juga harus dijaga, kan seperti itu. Istilahnya ya kandangnya juga yang sehat, steril, pencahayaannya bagus, saluran udaranya bagus, kebersihannya bagus. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Oke, teman-teman YouTube, cukup sekian dulu sharingan saya, dan sharingan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada yang sedikit mungkin yang lebih berpengalaman daripada saya, yang punya kasus yang sama bisa memberikan solusi, ya kita silakan, monggo kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Supaya apa? Supaya sama-sama maju dan berkembang. Oke, teman-teman YouTube, sampai di sini dulu konten saya. Selamat malam, berkah dalam.